pengelolaan obat narkotika dan psikotropika. Bye-bye. Tentang pengelolaan obat narkotika dan psikotropika. Untuk yang pertama kali Bu, gimana sih cara pengelolaan obat narkotika Bu? Oke, sebelum Ibu jawab ya, jadi selamat datang dulu di di Cover 3 kepada rekan-rekan dari SMK 2 Kosgoro PMU. Nanti tadi pertanyaannya terkait dengan cara pemesanan ya, cara pemesanan dari narkotika. Seperti rekan-rekan tahu, narkotika merupakan bagian dari obat ya, dimana lambangnya apa warnanya? Merah. Kepala merah ya, kepala merah. Nah untuk pemesanannya itu kita ada penggunaan surat pesanan khusus. Surat pesanan khusus narkotika ini, satu item narkotika itu dipesan di surat pesanan yang tersendiri. Jadi kalau kamu mau pesan kodein ya kodein aja di situ isinya. Jadi bisa digabung dengan yang lain. Nah untuk pemesanan ini berdasarkan dari Permenkes nomor 5 tahun 2023. Nah, pemesanannya kemana? Pemesanannya ke PBF yang sudah ditunjuk oleh Republik Indonesia sebagai pendistributor dari narkotika itu sendiri. Contohnya adalah Kimia Farma, TD. Nah, itu yang tempat kita memesan narkotika. Bisa dipahami? Oh, jadi untuk satu obat itu surat pesanannya satu ya? Ya, betul. Nah, dan untuk pesanannya satu, kemudian nanti ada penjelasan berikutnya di langkah-langkah lainnya. Oke. Baik Ibu, berarti seperti itu cara pemesanan obat narkotika dan psikotropika di Dika Farma 3 ya Bu. Ya, benar. Selanjutnya terkait dengan form surat pemesanan narkotika dan psikotropika, kira-kira kita butuh berapa salinan ya Bu? Nah, ini yang mau terkait dengan form surat pesanan. Untuk surat pesanan dari obat biasa, biasanya kan cuma 2 salinan ya. Satunya untuk BBF, satunya lagi untuk apotik. Sedangkan untuk narkotika kita butuh 4 salinan, di mana satu diantaranya adalah untuk aktif apotik. Begitu juga dengan psikotropika. Oh, berarti satu untuk PBF, satu untuk apotik, Bariton, lalu untuk Bariton arsip. dan Dinkes. Oh, begitu. Ya, Bu. Terus di surat pemesanan kan tertera tanda tangan apoteker penanggung jawab. Betul. Apakah boleh diwakilkan atau dipalsukan tanda tangan tersebut, Bu? Oh, nah ini yang benar-benar sebenarnya harus kita patuhi, di mana semua surat pesanan itu tidak boleh diwakilkan oleh siapapun selain dari apoteker penanggung jawab apotek. Karena kan sudah banyak ya Bu kejadian tanda tangan ini tuh dipalsukan oleh AA misalnya. Nah, jadi kalau nanti kamu jadi AT tidak boleh ya, Iya Bu. itu melanggar namanya. Oke. oh jadi begitu ya Bu, cara pemesanan narkotika dan psikotropika. Terus selanjutnya cara penerimanya seperti apa Bu? Baik, untuk penerimaannya seperti penerimaan obat yang lainnya, yang pertama kali yang perlu teman-teman pastikan adalah benarkah barang ini tujuannya ke apotek teman-teman. Jadi coba cek dulu tujuan barang ini, lihat fakturnya. Tujuannya untuk apotek kita apa bukan? Cara memastikannya seperti apa? Lihat namanya, lihat alamatnya. Nah, kalau udah ada alamatnya yang cocok dengan kita, baru kita lihat selanjutnya. Apakah benar sesuai dengan surat pesanan yang kita berikan? Kemudian dicocokkan antara surat pesanan, faktur, kemudian barang. Nah, untuk penerimaan narkotika ini memang diwajibkanlah apoteker yang sebagai yang menerimanya. Oh jadi begitu ya Bu. Seandainya barang tidak cocok dengan faktur, terus bagaimana kita lakukan Bu? Menarik nih. Nah, selesai. Menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya tidak cocok, baik itu surat pesanan dengan faktur ataupun surat pesanan dengan barang ataupun faktur dengan barang, maka yang teman-teman lakukan adalah retur aja, jangan diterima. Gitu ya. Ya Bu. Jangan sampai ada revisi-revisi di sana, ya nggak usah, langsung diretur aja. Action. Baik Bu, jadi cara penyimpanan narkotika dan psikotropikanya seperti apa ya Bu? Oke, baik. Untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika itu ada ketentuannya berdasarkan Permenkes 5 tahun 2023 seperti dijelaskan kepada Ibu Silsa tadi, bahwa penyimpanan narkotika dan psikotropika itu disimpan di lemari terpisah, namanya lemari narkotika.
Nah, untuk lemari narkotika itu sendiri harus diisi hanya oleh narkotika saja, tidak dicampur dengan obat-obat lain, jenis lainnya. Dan itu ada ketentuannya, di mana lemari tersebut harus memiliki double kunci namanya, harus 2 kunci yang berbeda, di mana kunci tersebut diberikan tanggung jawab kepada apotekernya. Andai kata apoteker tidak di tempat, maka apoteker boleh memberikan kuasa kepada asisten apoteker tertentu. Selain dari yang dikuasakan untuk kunci tersebut, tidak boleh membuka lemari itu. Gitu ya. Sudah dipahami? Oh, berarti penyimpanan tempat narkotika dan psikotropikanya ada tempat khusus juga ya, Bu? Ah ya, benar. Benar sekali. Baik Bu, berarti setelah ada penyimpanan itu berarti juga ada dong pemusnahannya Bu. Ya, baik, untuk pemusnahannya itu rekan-rekan perlu tahu bahwa pemusnahan hanya dilakukan apabila obat rekan-rekan misalnya sudah expired date. Jangan obat-obat yang masih berlaku tiba-tiba teman-teman musnahkan kan. Jadi bukan berarti kalau udah ada penyimpanan pasti ada pemusnahan. Belum tentu. Kalau misalnya obatnya laku semua kan tidak ada pemusnahan akhirnya gitu ya. Nah, apabila obat-obat tersebut ada mungkin sudah lewat dari batas waktu penggunaannya atau mungkin ada obat yang rusak, maka obat tersebut perlu dimusnahkan. Nah, untuk narkotika pemusnahannya perlu kita laporkan kepada siapa? Kepada Dinas Kesehatan dan Balai POM yang ada di dekat kita sendiri. Oleh karena itu ketika rekan-rekan apoteknya mau memusnahkan obat narkotika, maka sebelumnya perlu memberikan surat pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan dan atau Balai POM setempat, gitu ya. Nah, Bu, untuk pemusnahan narkotika dan psikotropika itu harus ada saksi dari BPOM atau dari pemerintah? Nah, oh iya, tetap untuk proses pemusnahan itu untuk pemusnahan narkotika dan psikotropika kita memerlukan saksi, di mana saksinya harus ada dinas kesehatannya untuk menyaksikan proses pemusnahan, dan kalau bisa hadir itu Balai POM juga harus ada. Nah, setelah pemusnahan itu disaksikan oleh dinas kesehatan dan atau Balai POM-nya, kemudian akan ada berita acara terkait dengan pemusnahan tersebut yang ditandatangani oleh apoteker beserta dengan saksi-saksi. Baik Bu, terima kasih telah menjelaskan kepada kami bagaimana alur pelayanan narkotika dan psikotropika mulai dari pemesanan, penyimpanan, serta pemusnahan dan pencatatan obat narkotika dan psikotropika. Hanya sekian yang dapat kami wawancarai Ibu sebagai apoteker. Dan terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan hari ini atau wawancara hari ini, sehingga kami harapkan teman-teman yang PKL di Apotek di Kaparna 3 mendapatkan ilmu yang bermanfaat terkait dengan bagaimana pelayanan obat sampai manajerial, bahkan pelayanan obat narkotika kah itu, psikotropika kah, atau golongan-golongan obat lainnya di apotek ini. Dan khusus untuk narkotika dan psikotropika dapat teman-teman pelajari lagi lebih lanjutnya itu di Permenkes nomor 5 tahun 2023.